Kenapa semuanya jadi kacau begini? Ucap Juragan Karto gusar dengan nada meninggi. Juragan Karto yang pada saat itu baru saja kembali setelah beberapa bulan berada di luar desa, langsung dikagetkan dengan hasil pabrik penggilingan padi yang ia bangun sudah hampir 2 tahun ini menurun secara drastis. Melihat Juragan Karto sang pemilik pabrik desa Sukamaju sekaligus bos di tempat kerja mereka terlihat begitu murka, semua pegawai yang berkumpul di tempat itu terdiam dengan kepala tertunduk. Apa ada yang bisa menjelaskan alasan dibalik kerugian yang terjadi? Tanya Juragan Karto melihat satu persatu pegawainya dengan sorot mata memerah tajam. Juragan, selama Juragan tidak ada di desa, tidak jauh dari sini ada juga yang membangun sebuah pabrik yang sama seperti yang Juragan lakukan, jawab Pak Budi, salah satu pekerja yang sangat Juragan Karto percaya. Bahkan selama Juragan Karto berada di luar desa, Pak Budilah yang ia tunjuk untuk menggantikan dirinya sekaligus menjadi kaki tangannya. Maksudmu selain aku ada orang lain yang membangun pabrik penggilingan padi di desa Sukamaju ini? Tanya Juragan Karto serius. Betul Juragan, jawab Pak Budi cepat. Siapa dia? Tanya Juragan Karto penasaran. Pak Yanto Juragan, jawab Pak Budi dengan perasaan takut. Pak Budi sangat tahu betul bagaimana bencinya Juragan Karto kepada kepala desa yang sudah 1 tahun ini menjabat di desa mereka. Kurang ajar, berani-beraninya dia setelah kemarin berhasil mengalahkanku dalam pemilihan kepala desa, sekarang dia juga ingin menghancurkan usahaku, ucap Juragan Karto murka, menggebrak meja kerjaannya kuat, membuat semua pegawai yang masih berkumpul di ruangannya terlonjak kaget. Bawa aku ke sana, aku ingin melihat bagaimana cara kepala desa itu menghancurkan usahaku, ucap Juragan Karto dengan pandangan lurus ke depan. Baik Juragan, jawab Pak Budi patuh. Kini terlihat dari balik mobil berwarna hitam yang Juragan Karto naiki, bagaimana ramainya para petani membawa hasil panen mereka ke tempat pabrik penggilingan padi sang kepala desa. Sesuai dengan namanya, Desa Sukamaju. Walaupun masih tergolong desa, desa tersebut sudah terbilang cukup maju. Bahkan jalanan di desa tersebut tidak hanya bisa dilalui kendaraan beroda 2, tapi juga kendaraan beroda 4. Dari dalam mobil mewahnya, Juragan Karto terus saja memperhatikan usaha Pak Yanto dari kejauhan. Terlihat jelas dari sepasang mata Juragan Karto bagaimana semringahnya wajah sang kepala desa yang usianya terbilang masih cukup muda darinya. Baru beberapa bulan menikah, dikaruniai calon buah hati yang masih berada di dalam kandungan dan sangat dipercaya penduduk desa akan kejujurannya, membuat amarah dan kebencian yang Juragan Karto rasakan terhadap sang kepala desa semakin memuncak. Tanpa sadar, Juragan Karto memukul kaca mobilnya hingga hancur berkeping-keping. Pecahan dari kaca mobil itu juga menancap di tangan Juragan Karto dengan darah segar merembes keluar dari luka-luka yang ada di tangannya. Pak Budi yang berada di kursi paling depan bertugas menjadi sopir, mendengar suara pukulan bercampur suara pecahan kaca, sontak saja langsung menoleh ke belakang, melihat ke arah Juragan Karto. Usai melihat ke arah Juragan Karto, Pak Budi hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Pak Budi takut jika ia mengeluarkan suaranya akan membuat laki-laki yang duduk di belakangnya semakin murka. Bawa aku pulang, titah Juragan Karto cepat dengan dada naik turun. Baik Juragan, jawab Pak Budi, langsung melajukan mobil menuju kediaman Juragan Karto. Setibanya mereka di halaman rumah, Juragan Karto langsung menendang pintu mobilnya sampai terbuka lebar. Barulah setelah itu Juragan Karto keluar dan kembali membanting pintu mobilnya kencang. Lagi-lagi Pak Budi hanya bisa terdiam, menundukkan kepalanya. Pak Budi sangat tahu bagaimana kerasnya watak Juragan Karto, mengingat bukan hanya sehari 2 hari ia bekerja di sini, melainkan sudah bertahun-tahun lamanya. Ya Allah ya, tangan ayah kenapa? Tanya sang istri khawatir, melihat tangan sang suami masih mengeluarkan darah segar dengan serpihan kaca masih menancap di tangannya. Juragan Karto hanya terdiam, tanpa menghiraukan pertanyaan Lastri sama sekali. Laki-laki itu malah masuk ke dalam kamar, melempar dan menghancurkan semua benda yang ada di dalam kamarnya, guna melampiaskan semua amarah yang ia rasakan. Ada apa ini Pak? Tanya Lastri khawatir, bercampur kebingungan kepada Pak Budi melihat sang suami bertingkah seperti itu. Itu Bu, tadi ada masalah di pabrik, jawab Pak Budi cepat. Mendengar hal itu, Lastri hanya menarik nafasnya dalam. Bukan cuma Pak Budi, Lastri juga sangat tahu sikap suaminya.
Di saat seperti ini ia tidak akan mengganggu Juragan Karto sampai laki-laki itu kembali tenang. Setelah beberapa hari usai kejadian kemarin, Juragan Karto tidak banyak berbicara. Sering menghabiskan waktunya dengan cara duduk menyendiri, menghisap rokoknya dengan secangkir kopi hitam yang sudah disediakan sang istri untuknya. "Juragan," panggil Pak Budi, memberanikan dirinya mengajak Juragan Karto berbicara. "Ada apa?" tanya Juragan Karto cepat, sejenak menghentikan aktivitasnya, melihat ke arah Pak Budi dengan wajah datar. "Apa Juragan masih begitu dendam kepada Pak Yanto?" jawab Pak Budi kembali bertanya. "Apa alasanmu bertanya seperti itu? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja," jawab Juragan Karto mengalihkan pandangannya dari Pak Budi, kembali menghisap rokoknya. "Tidak apa-apa Juragan. Jika Juragan masih begitu dendam kepada Pak Yanto, aku punya kenalan yang bisa membantu Juragan untuk membalaskan dendam, sekaligus kembali memajukan pabrik penggilingan padi yang Juragan bangun," ucap Pak Budi dengan perasaan was-was. Pak Budi takut jika laki-laki di hadapannya tidak terima dengan ucapannya barusan. "Benarkah? Siapa dia?" tanya Juragan Karto, langsung memadamkan rokoknya, kembali menoleh ke arah Pak Budi cepat. Namanya Mbak Karso. Beliau tinggal di dalam hutan, di dekat pegunungan, tidak jauh dari desa ini. Beliau seorang dukun sakti terkenal yang sering membantu pengusaha besar agar usahanya semakin sukses. Selain itu, Mbak Karso juga bisa membantu Juragan untuk membalaskan dendam kepada Pak Yanto," ucap Pak Budi sedikit berbisik setelah celingukan ke sana kemari, memastikan jika tidak ada siapapun di tempat itu selain mereka berdua. "Benarkah bahwa aku menemuinya malam ini?" tita Juragan Karto tersenyum miring. "Baik Juragan," jawab Pak Budi, lalu berlalu menyiapkan barang-barang yang akan mereka butuhkan untuk pergi ke hutan malam ini. Waktu terus berlalu. Malam yang ditunggu-tunggu kini telah tiba. Sesuai dengan kesepakatan, Pak Budi langsung melajukan mobil, membawa Juragan Karto menemui Mbak Karso malam ini. Sesampainya mereka di sebuah jalan kecil di dekat sebuah hutan, di tempat kediaman Mbak Karso, Pak Budi langsung menepikan mobil, mengajak Juragan Karto memasuki ke dalam hutan. Usai menempuh perjalanan yang panjang dari jarak yang lumayan jauh, terlihatlah di sepasang mata kedua laki-laki itu ada sebuah gubuk kecil berdindingkan ayaman bambu yang sudah mulai lapuk di dekat tepi sungai di dalam hutan. Meski jarak Juragan Karto dan Pak Budi masih terbilang cukup jauh, aroma bakaran kemenyan dan aroma anyir darah berpadu dengan aroma bunga 7 rupa sudah mulai tercium menyengat, memenuhi indera penciuman mereka. Kala kedua laki-laki itu terus bergerak melangkah mendekati gubuk kecil yang terlihat seperti tidak berpenghuni itu. Semakin mereka bergerak mendekat, gubuk kecil itu terlihat begitu menyeramkan dan kotor. Banyak sekali debu, sarang laba-laba dengan dedaunan kering berterbangan, berserakan di mana-mana, seakan gubuk kecil itu tidak pernah dibersihkan selama bertahun-tahun lamanya. Belum sempat Juragan Karto dan Pak Budi memasuki kediaman Mbak Karso, mereka langsung disambut dengan hadirnya seekor burung gagak yang terbang dan hinggap di depan teras gubuk Mbak Karso, seolah burung gagak itu menyambut kedatangan kedua laki-laki itu. Melihat burung gagak itu datang secara tiba-tiba dan mengeluarkan suaranya yang terdengar nyaring, memecahkan keheningan malam, Juragan Karto juga terperajat kaget, dengan degup jantung memompa 2 kali lebih cepat dari biasanya. Sementara Pak Budi bersikap biasa-biasa saja, tidak merasa aneh ataupun merasa kaget dengan kehadiran burung gagak itu secara tiba-tiba. Justru sebaliknya, Pak Budi malah tersenyum tipis karena dengan hadirnya burung gagak itu menjadi satu pertanda jika kehadiran mereka di tempat itu diterima dengan baik oleh sang pemilik rumah. Krak! Benar saja, tidak lama pintu tua dari kediaman Mbak Karso terbuka dengan sendirinya, lalu disusul dengan suara seorang laki-laki. "Masuklah!" titah seseorang dari dalam dengan tegas. Mendengar hal itu, kedua laki-laki itu langsung melangkahkan kaki mereka memasuki kediaman Mbak Karso yang terlihat begitu gelap, tanpa ada pencahayaan apapun di dalamnya. "Duduklah," titah seorang laki-laki itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mbak Karso. Lagi dan lagi kedua laki-laki itu hanya bisa patuh. Mereka langsung duduk bersila di atas lantai papan kayu yang menjadi bahan dasar dari kediaman Mbak Karso. Usai mereka duduk bersila, tiba-tiba wadah bara api yang biasa digunakan Mbak Karso untuk melakukan ritual
membakar kemenyan yang ada di hadapannya, sekaligus beberapa obor yang ada di teras dan di halaman kediaman Mbak Karso menyala dengan sendirinya, memperlihatkan seorang laki-laki tua berperawakan tinggi, bertubuh kurus, berpakaian serba hitam, lengkap dengan jenggot panjang yang sudah memutih di dagunya, duduk bersila berhadapan dengan Juragan Karto dan Pak Budi. "Apa tujuan kau datang kemari untuk membalaskan dendam kepada laki-laki yang sudah berhasil mengalahkanmu dalam pemilihan kepala desa tempo lalu?" tanya Mbak Karso dengan sorot mata tajam. "Bagaimana bisa?" jawab Juragan Karto terhenti dengan raut wajah keheranan. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, Mbak Karso sudah terlebih dahulu memotong pembicaraannya. "Mengetahuinya, kau tidak perlu memikirkan hal itu. Sekarang katakan saja apa yang kau inginkan, kehancuran atau kematian sang kepala desa?" sambung Mbak Karso serius. "Aku ingin keduanya, tapi aku tidak ingin ada siapapun yang curiga dengan kejadian buruk yang menimpa dirinya dan keluarga kecilnya. Buat apapun yang terjadi itu murni, seolah tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu sihir," jawab Juragan Karto menggebu-gebu, penuh penekanan di setiap ucapannya. "Baiklah, jika itu keinginanmu, itu sangat mudah bagiku, asal kau bisa memberikan bayaran yang mahal untukku," ucap Mbak Karso enteng. "Berapapun yang Mbak Karso minta akan aku berikan, asal Yanto bersama istri dan anaknya yang belum lahir lenyap dari muka bumi ini," jawab Juragan Karto, setuju dengan persyaratan yang Mbak Karso berikan. Setelah melakukan kesepakatan, Juragan Karto dan Pak Budi langsung meninggalkan kediaman Mbak Karso, keluar dari hutan, lalu kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, Juragan Karto terlihat begitu sumringah. Rasanya Juragan Karto benar-benar tidak sabar menunggu dan melihat apa yang terjadi dengan sang kepala desa besok. Kini malam telah berganti pagi. Semua orang kembali melakukan aktivitasnya, tidak terkecuali Pak Yanto. Pagi-pagi sekali dengan terburu-buru, laki-laki bergelar kepala desa itu mendatangi pabrik penggilingan padi yang ia bangun selama beberapa bulan ini. Walaupun masih terbilang baru, usaha yang ia bangun setiap harinya berkembang cukup pesat, dengan penghasilan melebihi dari apa yang Pak Yanto perkirakan sebelumnya. Namun di balik keberhasilan usaha yang ia bangun, hari ini Pak Yanto harus menelan pil pahit, mengingat usaha yang ia bangun harus mengalami kerugian yang sangat besar akibat kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba. Bahkan Pak Yanto harus membayar kerugian besar kepada penduduk desa yang menitipkan hasil panennya untuk melakukan proses penggilingan sebelum dijual dan dikonsumsi. Bukan cuma itu saja, usai kejadian kebakaran itu, usaha penggilingan padi yang Pak Yanto bangun setiap harinya juga menurun secara drastis, menyebabkan Pak Yanto mengalami kebangkrutan dan harus menanggung hutang yang cukup besar, hingga membuat laki-laki itu mulai kehilangan akal sehatnya. Pak Yanto jadi lebih sering melamun, mengurung diri di dalam kamar. Laki-laki yang tidak hanya dikenal dengan kejujurannya, tapi juga dengan sikap lemah lembutnya, sekarang berubah menjadi temperamental. Pak Yanto yang dulunya tidak pernah bersikap kasar kepada sang istri tercinta, kini kerap kali bermain tangan hanya untuk masalah sepele. Sampai akhirnya kejadian naas itu pun terjadi. Tepat di malam Jumat, di saat malam sudah larut, pada saat penduduk desa sudah terlelap, terdengar suara burung gagak yang hinggap di atas atap kediaman Pak Yanto, bersuara sebanyak 3 kali, lalu kembali terbang menghilang di telan kegelapan malam. Pak Yanto yang pada saat itu sudah tertidur lelap, mendadak kembali terbangun dengan sepasang mata merah tajam. Setelah mendengar suara rintihan sang istri yang sedang hamil tua, sudah mulai mengalami kontraksi sembari memegangi perut besarnya. Bukannya langsung membawa sang istri ke klinik terdekat, justru dengan emosi yang meluap-luap, Pak Yanto malah mencekik leher Bu Ningsi sampai kesulitan untuk bernapas. Dengan kedua kaki meronta-ronta di atas kasur. Di saat sang istri mulai kehilangan kesadarannya, Pak Yanto langsung melepaskan cekikannya, menarik kasar rambut Bu Ningsi, hingga wanita yang sedang hamil besar itu terjatuh dari atas ranjang dengan perut besarnya yang membentur keras di lantai keramik. Tidak sampai di situ saja, dengan bengisnya Pak Yanto membenturkan kepala sang istri tercinta di lantai keramik secara berulang-ulang, hingga pelipisnya pecah, mengeluarkan cairan berwarna merah beraroma anyir. Usai melakukan perbuatan itu, Pak Yanto langsung keluar dari kamar, menuju ke arah dapur mengambil sebuah benda tajam, lalu kembali masuk mendekati sang istri.
yang sudah terbaring lemah dengan lelehan darah segar bercampur air ketuban merembes dari kepala maupun dari jalan lahirnya, sekaligus membasahi dress berwarna putih yang Bu Ningsih kenakan. Dengan kedua tangannya, Pak Yanto menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan cara membelah perut besarnya, lalu mengeluarkan bayi yang masih berlumuran darah berjenis kelamin laki-laki yang sudah tidak bernyawa dari perut sang istri tercinta. Bersamaan dengan usus maupun organ dalam juga ikut keluar, terburai dari perut besarnya yang sudah terbelah. Dalam sekejap, ruangan yang menjadi saksi cinta menyimpan kenangan manis yang sepasang suami istri itu rasakan dalam bahtera rumah tangga, sekarang telah berubah menjadi ruangan mengerikan, berganti kenangan tragis dengan banyaknya darah segar berceceran mengenangi lantai. Usai mengeluarkan bayinya dari perut sang istri, Pak Yanto langsung mendekap dan menciumi bayi mungil itu tulus, sembari tertawa diiringi isakan tangis. Setelah puas, Pak Yanto langsung meletakkan sang anak di dekat Bu Ningsih yang sudah tidak bernyawa, membiarkan kedua orang yang sangat ia cintai sebelum ia kehilangan akal sehatnya tergeletak di atas lantai bersimbah darah. Tidak lama, dengan pakaian dan kedua tangan berlumur darah, Pak Yanto menghabisi nyawanya, menggorok lehernya sendiri dengan sebuah benda tajam yang sebelumnya sudah ia gunakan untuk membelah perut sang istri. Pak Yanto terus saja menggesekkan benda tajam itu sembari tertawa terbahak-bahak dengan darah segar bercucuran keluar dari lehernya, hingga suara tawa itu menghilang, berubah seperti suara seekor ayam yang baru saja disembelih, hendak meregang nyawa. Setelah itu tubuh Pak Yanto mulai melemah, terbaring di samping kedua orang yang sangat berharga baginya, dengan kedua mata melotot, meneteskan air mata. Malam itu tidak ada siapapun yang tahu dengan kejadian naas yang menimpa keluarga Pak Yanto. Semua penduduk desa yang tinggal berdekatan dengannya sengaja dibuat tertidur lelap agar tidak ada siapapun yang bisa menghentikan kehancuran dan kematian keluarga kecil itu. Sudah 3 hari berlalu, penduduk desa tidak melihat kehadiran Pak Yanto ataupun Bu Ningsih di kediamannya. Pintu rumah ataupun jendelanya yang masih tertutup rapat membuat penduduk desa mengira jika keduanya sedang tidak ada di rumah. Sampai akhirnya perkiraan itu berubah menjadi rasa kecurigaan setelah penduduk desa yang sering melewati kediaman Pak Yanto dan para tetangganya mencium aroma yang sungguh tidak mengenakan, seperti aroma busuk bangkai bercampur aroma anyir darah tercium menyengat dari kediaman Pak Yanto. Dengan rasa penasaran, siang itu penduduk desa berbondong-bondong mendatangi rumah Pak Yanto. Anehnya, semakin mereka bergerak mendekat, aroma yang sungguh tidak mengenakan itu kian tercium menguar, menusuk rongga hidung. Setelah memeriksa dan mengetahui jika pintu rumah Pak Yanto terkunci dari dalam, kecurigaan yang penduduk desa rasakan semakin besar. Penduduk desa semakin yakin jika ada sesuatu yang tidak beres dari balik aroma itu. Benar saja, usai berkeliling mengintip dari celah ventilasi yang ada di kamar Pak Yanto, penduduk desa langsung dibuat heboh dengan terbaringnya sang pemilik rumah dalam kondisi yang tidak wajar. Penduduk desa langsung bergerak cepat mendobrak pintu rumah Pak Yanto. Aroma busuk dan aroma anyir darah yang tadinya tercium menyengat kini semakin tercium semerbak kala pintu itu berhasil dibuka. Dengan rasa penasaran menggebu-gebu dan pikiran mulai menerawang jauh, penduduk desa langsung melangkahkan kaki mereka menuju kamar sang pemilik rumah, di mana mereka melihat Pak Yanto maupun Bu Ningsih sudah terbaring dengan aroma yang tidak mengenakan yang sejak tadi mereka cium juga menguar dari sana. Sesampainya penduduk desa di ambang pintu kamar Pak Yanto, terlihatlah di sepasang mata semua penduduk desa bagaimana kondisi Pak Yanto bersama sang istri, sekaligus seorang bayi laki-laki lengkap dengan ari-ari yang masih menempel di tubuhnya, tanpa berbalut selai kain apapun. Sudah membengkak dengan cairan mayat yang sudah membusuk, mengalir keluar, lengkap dengan binatang putih menggeliat keluar dari tubuh keluarga kecil itu. Selesai melewati proses penyelidikan dari pihak kepolisian dan menghubungi pihak keluarga yang ditinggalkan, proses pemakaman keluarga kecil itu pun dilakukan. Dari hasil pemeriksaan pihak berwajib, kejadian tragis yang menimpa keluarga kecil Pak Yanto itu bukan karena tindak kejahatan, melainkan murni dari perbuatan Pak Yanto sendiri yang sempat mengalami gangguan mental. Sesuai dengan permintaan Juragan Karto kepada Mbah Karso, tidak ada satupun penduduk desa tahu pihak keluarga yang curiga atas kematian kepala desa itu. Mereka semua percaya dengan keterangan yang diberikan oleh pihak berwajib.
mengingat mereka sendiri juga sempat melihat gelagat aneh dari Pak Yanto sejak usahanya mengalami kebangkrutan. Kabar kematian Pak Yanto bersama keluarga kecilnya bukan hanya membuat penduduk desa Sukamaju gempar, tapi juga membuat dalang utama penyebab kehancuran dan kematian Pak Yanto tersenyum sumringah. Tidak henti-hentinya laki-laki itu tersenyum senang. Juragan Karto benar-benar merasa bahagia karena dendam yang selama ini ia rasakan kepada sang kepala desa sejak pemilihan kepala desa tempo lalu akhirnya terbalaskan. Pagi berganti malam. Usai kematian dan pemakaman sang kepala desa bersama keluarga kecilnya, suasana di desa Sukamaju menjadi sepi, terasa mencekam, tidak seperti biasanya. Bahkan kerap kali penduduk desa mendengar suara tangisan seorang bayi laki-laki dengan suara rintihan kesakitan, meminta pertolongan. Suara-suara itu terdengar seperti suara Pak Yanto maupun Bu Ningsi, terdengar memilukan dari dalam rumah mantan kepala desa yang kini sudah tidak berpenghuni. Para remaja yang biasanya sering berkumpul bersama tidak jauh dari kediaman Pak Yanto. Sejak kejadian itu tidak ada lagi yang berani keluar selepas memasuki maghrib. Bukan hanya penduduk desa, Juragan Karto juga mulai sering mengalami kejadian aneh, tidak masuk di akal. Juragan Karto yang pada saat itu baru saja pulang dari pabrik, langsung melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi, hendak membersihkan tubuhnya yang terasa begitu lengket. Setelah seharian mengurus pabrik penggilingan padi yang mulai kembali ramai, walaupun tidak seramai dulu sebelum Pak Yanto juga membuka usaha yang sama seperti dirinya. Belum lama Juragan Karto memasuki kamar mandi, belum sempat menyelesaikan aktivitasnya yang menjadi tujuan awal ia berada di sini. Sayup-sayup indera pendengaran Juragan Karto mendengar suara tangisan seorang bayi, diiringi dengan aroma busuk berpadu dengan aroma anyir darah, tercium menyengat, menusuk indera penciumannya. Mendengar suara itu, sejenak Juragan Karto menghentikan aktivitasnya, mempertajam indera pendengarannya dengan seksama. Anehnya, suara ataupun aroma yang baru saja Juragan Karto dengar dan ia cium mendadak menghilang setiap kali Juragan Karto menghentikan aktivitasnya. Jika Juragan Karto kembali melanjutkan aktivitasnya, suara tangisan maupun aroma itu kembali tercium menyengat, membuat bulu kuduk Juragan Karto mulai berdiri meremang, dadanya bergemuruh dengan perut rasa mual ingin muntah. Entah kenapa setelah mendengar suara tangis bayi itu, Juragan Karto merasa jika saat ini ia sedang tidak sendiri. Bahkan pada saat Juragan Karto mulai menyirami tubuhnya dengan air, mendadak air itu berubah menjadi warna merah pekat, beraroma anyir, seolah-olah dirinya sedang bermandikan darah. Darah, ucap Juragan Karto terkejut dengan kedua mata terbelalak lebar setelah melihat seluruh tubuhnya sudah bersimbah darah. Tiba-tiba lampu di kamar mandinya mulai berkedip-kedip, diiringi dengan suara konslet listrik, membuat Juragan Karto kembali terkejut dengan rasa ketakutan terus menjalari tubuhnya. Tidak cukup sampai di situ, dari kaca kamar mandi yang berukuran lumayan besar yang berada di depan Juragan Karto, muncul sesosok kepala seorang laki-laki dengan wujud begitu mengerikan. Wajahnya pucat pasi, kedua matanya mencekung dan menghitam dengan darah segar bercucuran deras dari lehernya yang tergorok. Melihat ke arah Juragan Karto dengan sorot mata tajam. "Kau harus mati, Karto. Kau harus membayar semua perbuatanmu," ucap sosok itu lirih, yang tidak lain adalah Pak Yanto yang telah tewas tempo lalu akibat santet yang Juragan Karto kirimkan melalui Mbah Karso. "Ah!" teriak Pak Yanto kencang, membalikan tubuhnya, meraih gagang pintu, berusaha melarikan diri tanpa busana dengan tubuh masih berlumuran darah. Belum sempat Juragan Karto berhasil melarikan diri, pintu kamar mandi yang sebelumnya tidak ia kunci mendadak tidak bisa terbuka sama sekali, membuat Juragan Karto semakin kalang kabut. Dengan sekuat tenaga Juragan Karto mendorong, menggedor pintu kamar mandinya dengan kencang sembari berteriak memanggil sang istri agar Bu Lastri yang sejak tadi berbaring di ranjang tidur mereka mendengar suaranya. Anehnya tidak ada pergerakan apapun dari Bu Lastri. Wanita itu malah tertidur pulas, seolah tidak mendengar suara apapun dari dalam kamar mandi. Sementara Juragan Karto terus saja mendobrak pintu itu. Tidak lama lampu di dalam kamar mandi itu terpadam dengan sendirinya, membuat suasana menjadi hening, gelap gulita. Yang terdengar hanyalah suara hembusan nafas Juragan Karto, dadanya naik turun dengan cepat, terdengar bergemuruh, mendominasi di dalam kamar mandi itu.
Dengan rasa was-was, Juragan Karto membalikan tubuhnya, mengedarkan pandangannya dengan bulir-bulir keringat dingin mengalir dari pelipisnya, seolah memastikan apakah sosok sang kepala desa yang menghantui dirinya masih ada di dalam kamar mandi itu. Di saat Juragan Karto mengedarkan pandangannya, berusaha mengontrol nafasnya supaya kembali normal, di kegelapan malam Juragan Karto merasa ada sebuah tangan mungil terasa basah sedingin es menyentuh kakinya, membuat Juragan Karto kembali panik dengan jantung seakan berhenti berdetak. Tidak lama lampu di dalam kamar mandi itu kembali menyala. Kini terlihatlah di hadapan Juragan Karto dengan aroma yang sangat busuk, berpadu dengan aroma anyir darah, muncul sesosok bayi laki-laki berlumuran darah dan belatung, lengkap dengan ari-ari yang masih menempel di tubuhnya, merangkak menaiki tubuh Juragan Karto. Ah! Kembali Juragan Karto berteriak ketakutan, membalikan tubuhnya hingga kepalanya membentur keras di pintu kamar mandi, sampai Juragan Karto tidak sadarkan diri dengan lelehan darah segar mengalir dari pelipisnya. Malam berganti pagi, tibalah bagi sang surya kembali bersinar, menaiki singgasananya dengan cahaya kemasan dari ufuk timur. Diringi suara kicauan burung maupun suara ayam jantan berkokok, seakan menjadi melodi pelengkap sebelum semua penduduk desa kembali terjaga dan melanjutkan aktivitas mereka seperti biasanya. Pagi itu di saat Bu Lastri kembali terjaga dengan kedua mata mengerjap, ia tidak menemukan sosok seorang laki-laki yang selama 15 tahun ini bergelar menjadi suaminya. "Ya, kau ada di dalam," panggil Bu Lastri sembari mengetuk pintu kamar mandi. Hening tidak ada jawaban. Dengan rasa penasaran bercampur rasa khawatir, Bu Lastri langsung menarik gagang pintu itu guna mengecek apa yang terjadi di dalam. Dengan mudah Bu Lastri membuka pintu kamar mandi itu, tidak sesulit yang Juragan Karto rasa semalam. Setelah pintu terbuka, terlihatlah di sepasang mata Bu Lastri bagaimana sang suami tercinta sekaligus menjadi ayah dari anak perempuannya yang berusia 13 tahun terbaring tidak sadarkan diri, tanpa busana, dengan lelehan darah segar masih mengalir dari keningnya. "Astagfirullahaladzim, ya bangun ya, ayah kenapa?" panggil Bu Lastri panik, menepuk-nepuk pipi sang suami lembut. Pergi, jangan bunuh aku!" teriak Juragan Karto ketakutan setelah kedua matanya terbuka, kembali sadarkan diri. "Ayah kenapa? Sadar ya, ini ibu!" ucap Bu Lastri membelai wajah sang suami lembut, berusaha menenangkan. Mendengar suara dan sentuhan lembut dari wanita yang sangat ia kenal, barulah Juragan Karto menarik nafas lega. "Ayah kenapa? Apa yang terjadi sampai kepala ayah bisa terluka seperti ini?" tanya Bu Lastri khawatir, berusaha memastikan apa yang sudah terjadi semalam. "Tidak ada apa-apa, keluarlah, aku ingin mandi," ucap Juragan Karto datar. "Baiklah," jawab Bu Lastri patuh, menarik nafasnya dalam lalu keluar dari dalam kamar mandi. Usai kejadian itu, setiap malam Juragan Karto tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kerap kali Juragan Karto bermimpi buruk, dihantui, dicekik oleh Pak Yanto maupun keluarga kecilnya. Sampai Juragan Karto tidak bisa bernapas, dan keesokan harinya selalu saja ada tanda lebam kebiruan di lehernya, dengan bekas 5 jari melekat di lehernya, seakan mimpi yang Juragan Karto alami itu nyata adanya. Bahkan hampir saja Juragan Karto kehilangan nyawanya karena teror-teror yang terus saja ia terima dari sosok Pak Yanto maupun istri dan anaknya, membuat kehidupan Juragan Karto tidak tenang. Bahkan untuk memejamkan matanya saja, Juragan Karto tidak berani, hingga memutuskan untuk kembali mengajak Pak Budi menemui Mbah Karso di kediamannya di dalam hutan. "Bagaimana ini, Mbah? Aku tidak ingin terus-menerus diteror seperti ini. Aku ingin hidup tenang," ucap Juragan Karto frustasi setelah menceritakan semuanya setibanya mereka di kediaman Mbah Karso. "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir, kau bisa mengatasi semuanya," ucap Mbah Karso santai. "Aku siap membayar berapapun biayanya, asal setan sialan itu tidak lagi menggangguku," ucap Juragan Karto dengan sorot mata yang tajam. "Itu sangat mudah bagiku. Apa cuma itu saja yang kau inginkan?" jawab Mbah Karso kembali bertanya sembari mengelus-ngelus jenggotnya. "Aku ingin usahaku sukses, Mbah. Aku ingin dikenal sebagai orang yang paling terkaya di desa Sukamaju maupun di desa-desa tetangga. Tentunya aku ingin semua orang menghormatiku dan tunduk kepadaku,"
ucap Juragan Karto serius. Apa kau sanggup dengan persyaratan yang akan aku berikan? Tanya Mbak Karso. Apapun syaratnya akan aku lakukan, asal tidak ada nyawa yang harus ditumbalkan. Apa bisa, Mbak? Tanya Juragan Karto. Bisa, cuma syarat dan resikonya sangat berat. Apa kau sanggup? Jawab Mbak Karso kembali bertanya. Aku sanggup, Mbak. Kau yakin ingin melakukannya? Karena jika kau sudah melakukannya, kehidupanmu akan benar-benar berubah. Dan sekali saja kau gagal, kehidupanmu yang akan menjadi taruhannya. Ucap Mbak Karso lagi kembali bertanya. Aku siap melakukan apapun syaratnya dan menanggung semua risikonya, Mbak, asal keinginanku terwujud. Jawab Juragan Karto kekeh, semakin yakin dengan keputusannya. Baiklah, 3 hari lagi akan terjadi malam Jumat Kliwon. Sebelum malam itu tiba, kau harus bisa menemukan mayat seorang gadis perawan yang baru saja dimakamkan. Ucap Mbak Karso mulai menjelaskan persyaratan yang harus Juragan Karto lakukan. Mayat gadis perawan, Mbak? Tanya Juragan Karto terkejut, gelagapan, dengan kedua mata terbelalak lebar, seolah ia tidak mendengar dengan jelas atas apa yang baru saja Mbak Karso ucapkan. Ya, setelah menemukan kau harus menggali makamnya, menyetubuhinya, memakan jantungnya dan mengambil tali pocongnya. Apa kau sanggup? Ucap Mbak Karso penuh penekanan di setiap kalimatnya, menatap sepasang mata laki-laki di hadapannya lekat. Juragan Karto langsung menelan salivanya kasar setelah mendengar persyaratan yang Mbak Karso berikan. Sejenak Juragan Karto terdiam, termenung, entah kenapa ada sedikit rasa keraguan yang muncul di dalam benaknya. Juragan Karto tidak pernah menyangka jika persyaratan benar-benar seberat itu dan akan berhubungan dengan orang yang sudah mati. Jika dipikir-pikir, jangankan untuk melakukannya, membayangkan saja Juragan Karto sudah bergidik ngeri. Apa kau sanggup? Kembali Mbak Karso mengulangi pertanyaannya. Sanggup, Mbak, jawab Juragan Karto cepat. Awalnya Juragan Karto memang merasa ragu apakah ia bisa melakukan semua itu, namun demi mewujudkan keinginannya dan tidak perlu menumbalkan nyawa banyak orang ataupun membahayakan keluarganya, Juragan Karto siap melakukannya. Bagus. Di setiap malam Jumat Kliwon kau harus menemukan mayat seorang gadis perawan dan melakukan ritual yang sama seperti apa yang baru saja aku jelaskan. Dan satu lagi yang perlu kau ingat, di saat proses penggalian sampai melakukan ritual, tidak ada yang boleh membantumu. Kau sendiri yang harus melakukannya. Ucap Mbak Karso kembali menjelaskan. Baik, Mbak, aku akan melakukannya sesuai dengan apa yang Mbak Karso perintahkan. Jawab Juragan Karto yakin. Usai melakukan kesepakatan dan mendapatkan mantra sekaligus sebuah cincin batu akik yang diberikan Mbak Karso sebagai penangkal agar arwah Pak Yanto bersama keluarganya tidak lagi meneror dirinya, Juragan Karto maupun Pak Budi langsung pergi berlalu, meninggalkan kediaman Mbak Karso. Benar saja, sejak semalam mendatangi kediaman Mbak Karso dan mendapatkan sebuah cincin, Juragan Karto tidak lagi mendapatkan gangguan ataupun mimpi buruk dari Pak Yanto. Juragan Karto bisa tertidur dengan nyenyak seperti biasanya sebelum tragedi kematian keluarga Pak Yanto terjadi. Namun di balik itu Juragan Karto mulai merasa cemas, mengingat tinggal 2 hari lagi baginya untuk menemukan syarat utama yang Mbak Karto berikan kepadanya. Hingga tibalah di hari terakhirnya, di waktu mulai menjelang pagi, terdengar suara pengumuman dari arah masjid yang letaknya tidak terlalu jauh dari kediamannya. Mengumumkan kabar duka akan kematian Asri, seorang gadis muda berwajah cantik, tentunya masih perawan, berusia 17 tahun, sesuai dengan kriteria yang Mbak Karso berikan kepadanya. Gadis muda itu mengembuskan nafas terakhirnya akibat demam tinggi yang ia derita selama beberapa hari ini, yang tidak kunjung turun. Juragan Karto yang tadinya merasa kebingungan karena tidak kunjung mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan untuk melakukan ritualnya, langsung tersenyum sumringah setelah mendengar kabar duka itu. Meski ada perasaan takut yang muncul dari dalam dirinya, dengan cepat Juragan Karto menepis rasa takut itu dengan bayang-bayang terwujudnya akan keinginannya selama ini. Juragan Karto langsung mengutus kaki tangannya, yaitu Pak Budi, orang yang sangat ia percaya, untuk datang ke acara pemakaman Asri, guna mengetahui di mana gadis muda itu akan dimakamkan.
Setelah mendapat perintah dari atasannya, Pak Budi langsung mendatangi kediaman Asri, seolah ikut berbela sungkawa atas meninggalnya gadis muda itu. Bukan cuma itu saja, Pak Budi juga ikut membantu menyiapkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk melakukan proses pemakaman, supaya tidak ada siapapun yang curiga dengan kehadirannya di tempat itu. Di hari itu juga, gadis bernama Asri itu dikebumikan di pemakaman yang letaknya berada di ujung desa, di dekat rimbunan pohon bambu. Mengetahui hal itu, Juragan Karto semakin tersenyum sumringah. Dengan melakukan pemakaman Asri di sana, itu akan membuat tugasnya terasa semakin mudah. Waktu terus berlalu. Kini malam yang ditunggu-tunggu telah tiba. Demi melancarkan aksinya agar sang istri tidak menaruh curiga kepadanya, Juragan Karto memilih untuk tidak pulang ke rumah dengan alasan banyaknya pekerjaan yang harus ia selesaikan di pabrik. Di saat malam mulai larut, di saat semua orang sudah tertidur lelap dengan segala persiapan yang ada, Juragan Karto maupun Pak Budi langsung bergerak meluncur ke pemakaman di tempat Asri dikuburkan. Sesampainya kedua laki-laki itu di tempat pemakaman, keduanya langsung bergerak melaksanakan tugasnya masing-masing. Pada saat Juragan Karto tiba dan memasuki pemakaman, laki-laki itu langsung disambut dengan semilir angin yang berembus kencang menerpa wajahnya, bersamaan dengan suara burung hantu yang bertengger di rimbunan pohon bambu yang tumbuh lebat di pemakaman itu, membuat bulu kuduk Juragan Karto mendadak berdiri meremang dengan jantung berdetak kencang. Usai mengontrol rasa takutnya dan sesuai dengan ucapan Mbah Karso, dengan kedua tangannya sendiri Juragan Karto mulai menggali lubang kubur Asri hingga papan yang berjejer rapi menutupi mayat Asri terlihat. Dengan semangat membara sembari membayangkan semua mimpi-mimpinya akan terwujud, Juragan Karto langsung mencabut barisan papan itu satu persatu sampai tidak ada lagi penghalang yang menutupi mayat gadis muda itu. Lagi dan lagi dengan kedua tangannya sendiri Juragan Karto membalikan mayat Asri yang tadinya menghadap ke arah kiblat, kini menjadi berbaring terlentang. Meski ada perasaan takut yang kembali muncul pada saat pertama kali melihat wajah pucat Asri, dengan aroma kapur barus tercium menguar dalam lubang kubur itu, kembali Juragan Karto menepis rasa takutnya. Setelah membaca mantra yang Mbah Karso berikan, Juragan Karto mulai bergerak membuka kain kafan yang membalut tubuh Asri, sampai tubuh telanjang gadis muda itu terlihat. Dengan jantung berdetak kencang, bercampur rasa takut, Juragan Karto mulai melancarkan aksinya sesuai dengan apa yang Mbah Karso perintahkan kepadanya. Selesai menyetubuhi mayat Asri yang sudah terasa dingin dan memucat, Juragan Karto kembali melanjutkan persyaratan yang ketiga, yaitu memakan jantung gadis muda itu. Dengan tangan gemetar, Juragan Karto langsung membelah dada gadis muda itu dengan sebuah belati yang sudah ia asah sampai tajam mengkilat. Sakit. Terdengar suara tangisan berpadu suara rintihan seorang perempuan begitu memilukan terdengar lirih di sepanjang telinga Juragan Karto. Suara itu terdengar berasal dari mayat gadis muda yang terbaring terlentang di hadapannya dengan dada sudah terbelah. Sejenak Juragan Karto terdiam mematung, dengan degup jantung memompa 2 kali lebih cepat, lalu melihat ke arah wajah pucat Asri yang masih terpejam. Seperti pertama kali, Juragan Karto mengubah posisinya. Walaupun ada perasaan takut yang kembali muncul setelah mendengar suara tangisan itu, Juragan Karto masih tetap melanjutkan perbuatan kejinya sampai apa yang Juragan Karto cari, ia dapatkan. Awalnya Juragan Karto merasa jijik, mual ketika melihat jantung gadis muda itu yang masih berlumuran cairan berwarna merah, sekarang sudah berada di tangannya. Tapi setelah Juragan Karto kembali membayangkan tujuan awal ia melakukan ritual, Juragan Karto langsung melahap jantung yang masih terlihat segar dan belum membusuk itu hingga habis tidak bersisa. Seakan dirinya sedang melahap organ dalam hewan yang sudah matang, dimasak dengan taburan bumbu yang terasa sangat lezat. Usai memakan jantung gadis muda itu, tidak lupa Juragan Karto langsung mengelap mulutnya yang masih berlumuran darah yang menempel di area bibirnya dengan lengan tangannya. Juragan Karto juga mengambil tali pocong gadis muda itu, menyimpannya di dalam saku celananya, lalu kembali membalut mayat Asri dengan kain kafannya. Meletakkan seperti semula, menghadap ke arah kiblat, memasang barisan papan yang tadinya Juragan Karto cabut, menutupi lubang kubur itu dengan tanah, merapikan makamnya layaknya sebelum ia melakukan ritual, agar tidak ada satu orang pun yang curiga.
Barulah setelah itu Juragan Karto langsung menghampiri Pak Budi yang sejak tadi bertugas berjaga di luar pemakaman, lalu pergi berlalu meninggalkan tempat itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.